Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah mampir di video kami. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Khadijah menyambut pemberian dari Hakim dengan sukacita. Kemudian ia bersegera membawa Zaid ke rumahnya. Zaid adalah anak yang rajin dan gesit dalam bekerja, memiliki akhlak yang baik dan kelembutan dalam bergaul, sehingga hal tersebut menjadikan Muhammad kagum dengan akhlak dan tingkah lakunya. Muhammad pun mengangkat Zaid sebagai pelayan pribadinya. Ketika datang musim haji, Zaid pergi ke Mekah untuk melihat siapa saja yang datang untuk menunaikan ibadah haji. Ia melihat ke sebuah kabilah dari kabilahnya. Zaid mengenali mereka, dan mereka pun juga mengenal Zaid. Kemudian mereka mengabarkan bahwa kabilahnya telah mencarinya dalam waktu yang sangat lama, dan orang tuanya selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari Zaid. Kemudian kabilah tersebut kembali ke negeri mereka. Pertama kali yang mereka lakukan adalah memberitahu Harithah perihal pertemuan mereka dengan anaknya yaitu Zaid. Lantas ia dan saudaranya bersegera pergi ke Mekah untuk menemui Zaid. Setelah sampai di rumah Muhammad bin Abdullah, mereka berdua dimuliakan. Kemudian mereka menyampaikan maksud kedatangannya ke Mekah, yaitu perihal Zaid. Mereka bersedia menyiapkan apapun yang diinginkan Muhammad untuk menebus Zaid. Namun Muhammad berkata, "Sungguh, kami tidak membutuhkan tebusan dan harta. Akan tetapi beliau menyarankan agar Zaid tetap tinggal di sini dan menjamin bahwa Zaid akan hidup dengan kemerdekaan dan kesenangan." Mereka menanyakan maksud beliau menginginkan Zaid. Kemudian beliau berkata, "Kami akan memanggil Zaid dan membawanya di hadapan kalian. Kemudian, mari kita beri pilihan kepada Zaid, antara Zaid pergi bersama kalian atau dia tetap tinggal di sini bersama kami. Maka, jika Zaid memilih kalian berdua, maka kami persilahkan Zaid pergi bersama kalian tanpa tebusan. Namun jika Zaid memilih kami, maka dia jadi milik kami. Demi Allah, kami tidak pernah mendapatkan orang yang memberikan pilihan seperti tersebut sebelumnya." Ayah dan paman Zaid menerima tawaran tersebut dengan senang hati. Akhirnya datanglah Zaid, dan kemudian Zaid diberi pilihan antara tinggal bersama Muhammad atau pergi bersama ayah dan pamannya. Tanpa ragu, Zaid memilih tinggal bersama tuannya, yaitu Muhammad. Jawaban Zaid mengagetkan ayahnya. Kemudian ia berkata kepada Zaid, "Celaka kau wahai Zaid, apakah kamu memilih perbudakan dan kau tinggalkan ayah, paman, dan keluargamu?" Mereka berdua tidak bisa memaksakan Zaid, karena Zaid tetap dalam pendiriannya untuk tetap tinggal bersama Muhammad. Kemudian ayah dan paman Zaid membawanya ke Masjidil Haram, seraya berkata kepada orang-orang yang ada di sana, "Saksikanlah bahwa Zaid adalah anakku. Dia akan mewarisiku dan aku juga akan mewarisinya." Ayahnya pun marah mengetahui pendirian Zaid tersebut. Lantas, mulai dari situlah Zaid dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Sampai datang Islam, dan Islam pun melarang tabani atau pengangkatan anak. Sungguh Khadijah sangat menyukai Zaid, karena suami tercintanya mempertahankan Zaid agar tetap tinggal bersamanya. Maka dari itu, beliau sangat senang sekali setelah mendengar bahwa Zaid masih tetap tinggal bersamanya. Akhirnya, ayah dan paman Zaid pulang ke negeri mereka tanpa membawa Zaid bersamanya. Zaid tetap tinggal bersama penghuni rumah yang berbarokah. Adapun orang-orang yang tinggal di rumah tersebut adalah anak-anak Khadijah dari suami sebelumnya.
Mereka menjadikan Muhammad sebagai ayah mereka karena kecintaan dan kelembutan beliau kepada mereka. Dan juga Hindun bin Khadijah dari keturunan Abi Halah. Ia hidup di bawah asuhan Muhammad dengan kasih sayang. Mereka tetap bangga walaupun mereka anak tiri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga bangga memiliki saudara tiri yaitu Fatimah Az-Zahra yang sangat cerdas. Apapun yang terjadi di keluarga tersebut, Nabi beserta istri tercinta menikmati setiap apa yang Allah berikan kepada mereka. 5 tahun sebelum diutusnya menjadi Rasul, Muhammad ikut serta dalam pembangunan Ka'bah, peletakan Hajar Aswad, dan Allah menganugerahkan kepadanya dapat meredam api peperangan yang terjadi pada penduduk Mekah. Perihal perbaikan Ka'bah disebabkan karena suatu ketika seorang wanita mengasapi Ka'bah dengan wewangian yang dibakar, sehingga percikan api dari wewangian tersebut dapat membakar bangunan Ka'bah. Kemudian penduduk Mekah berkeinginan untuk memperbaiki Ka'bah. Namun, belum sempat Ka'bah diperbaiki, terjadilah banjir bandang yang menyebabkan bangunan Ka'bah retak. Akhirnya, penduduk Mekah berkumpul dan sepakat untuk memperbaiki Ka'bah. Mereka mulai mengumpulkan harta benda dan mengumpulkan kayu-kayu untuk membangun Ka'bah yang tingginya yaitu 8 meter. Dalam pembangunan Ka'bah tersebut terdapat sebuah kemuliaan bagi setiap kabilah, yaitu mendapatkan bagian sendiri-sendiri, sehingga setiap kabilah dapat andil dan ikut serta dalam pembangunan Ka'bah. Muhammad pun ikut andil dalam pembangunan Ka'bah tersebut. Setelah bangunan Ka'bah telah usai, datanglah waktu untuk peletakan Hajar Aswad pada tempatnya. Setiap kabilah dari Quraisy berselisih pendapat, siapa nih yang berhak meletakkan Hajar Aswad tersebut pada tempatnya, dan siapa yang akan mendapat kemuliaan untuk meletakkannya. Dan setiap kabilah menginginkan hal tersebut. Mereka saling bertengkar dan hampir terjadi peperangan di antara mereka. Datanglah Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi. Beliau adalah sesepuh dan juga pembesar Quraisy. Ucapannya selalu didengar karena beliau selalu datang dengan ide-ide cemerlang. Beliau datang dan berkhutbah di hadapan kaum Quraisy. Beliau memulai dengan memuji kaum Quraisy yang telah bersungguh-sungguh dalam upaya pembangunan Ka'bah tersebut, dan juga memperingatkan kaum Quraisy agar tidak merusak amalan yang sudah mereka usahakan dengan biaya yang besar, hanya dikarenakan perselisihan dan peperangan. Kemudian beliau mengakhiri khutbahnya dengan perkataan, "Wahai sekalian kaum Quraisy, jadikanlah orang yang pertama kali masuk masjid dari pintu ini sebagai solusi dari perselisihan kalian." Pintu yang dimaksud adalah pintu Bani Syaibah yang terkenal sekarang dengan nama pintu As-Salam. Akhirnya perselisihan mereka mulai mereda dengan solusi yang diberikan oleh Abu Umayyah. Maka Allah lah yang akan memilih siapa yang akan mendapatkan kemuliaan untuk mengakhiri perselisihan yang terjadi pada kaum Quraisy, dan siapa pula orang yang akan mendapat kemuliaan untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Semua manusia terdiam, mata mereka memandang siapakah gerangan yang sudah berada di dalam masjid. Setiap dari kabilah berharap bahwa orang yang berada di dalam masjid adalah putra dari kabilah mereka masing-masing, sehingga mereka mendapat kemuliaan untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Dan ternyata Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib adalah orang yang telah masuk melalui pintu Bani Syaibah. Mereka semua berteriak, "Muhammad adalah orang yang dapat dipercaya, kami ridho dengan hukum ini." Allah Azza wa Jalla telah mengaruniakan pada diri Muhammad sebuah akal yang cerdas lagi benar. Beliau tidak berta'assub pada salah satu kabilah saja. Beliau tidak memuliakan kabilah yang satu dan merendahkan kabilah yang lain. Namun Allah telah menunjukkannya agar setiap kabilah ridho dengan keputusannya dan juga selalu menjaga kemuliaan dan kehormatan setiap kabilah Quraisy.
Rasulullah SAW membentangkan sorban yang dipakainya. Kemudian beliau mengambil Hajar Aswad dan meletakkan di atas surban dan meminta setiap dari pemimpin kabilah untuk maju dan memegang setiap ujung surban dan membawanya menuju tempat di mana Hajar Aswad diletakkan. Setelah sampai di tempat tersebut, Rasulullah SAW sendirilah yang akan meletakkan dengan tangannya sendiri, sehingga hilanglah perselisihan di antara mereka. Sayyidah Khadijah sangat gembira mendengar bahwa suami tercinta mampu meredam perselisihan dan peperangan yang terjadi. Allah Azza wa Jalla telah memberinya petunjuk untuk meredam peperangan dan menghilangkan fitnah. Kejadian tersebut terjadi di saat beliau berusia 35 tahun dari umurnya, yang tumbuh di bawah asuhan paman beliau, yaitu Abu Thalib. Beliau menjadi salah satu penghuni rumah yang berbarokah tersebut yang memberikan andil yang besar dalam hidupnya. Darinya lah beliau belajar dan tumbuh. Darinya lah tumbuh benih-benih keimanan dan petunjuk yang akan memberikan manfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Sungguh Rasulullah SAW sangat ingin memberikan pertolongan kepada paman beliau, yaitu Abu Thalib. Beliau adalah orang yang paling ia cintai dan orang yang paling dekat di hati beliau SAW. Nabi SAW tumbuh di bawah asuhannya. Abu Thalib pun sangat sayang kepada Muhammad. Telah datang waktu bahwa Muhammad mengetahui jika Abdul Muthalib memberikan warisan kepada Abu Thalib, yaitu amanah untuk menjamu para jamaah haji dan pembesar Bani Hashim. Hal itu menambah pengetahuan bahwa keluarganya adalah keluarga yang besar yang selalu akan dikunjungi oleh para tamu. Kemudian Muhammad berkeinginan pergi menemui pamannya, yaitu Abbas. Beliau termasuk orang terkaya di kalangan kabilah Quraisy. Beliau SAW berkata kepada pamannya, "Wahai paman, sesungguhnya saudaramu Abu Thalib adalah orang yang memiliki banyak harta benda. Dan engkau tahu bahwa manusia berbondong-bondong menemuinya, maka mari kita membantunya. Kemudian kita masing-masing mengambil anaknya untuk kita besarkan." Maka Abbas merasa gembira akan hal tersebut. Kemudian mereka berdua pergi menemui Abi Thalib dan menyampaikan apa yang menjadi keinginan mereka. Mereka berharap Abu Thalib mau memberikan satu anaknya kepada Muhammad dan satu lagi kepada Abbas untuk diasuhnya. Beliau berkata, "Jika mereka telah balik, maka lakukanlah sesukamu." Maka Muhammad mengambil Ali untuk ia asuh, sedangkan Abbas mengambil Ja'far. Ali pada saat itu masih kecil dan dia masih berusia 7 tahun. Khadijah sangat senang. Beliau dapat membagi hidupnya dengan salah satu dari anak paman Rasulullah SAW. Karena beliau diberi kepercayaan untuk mentarbiyah dan mengasuh anak pembesar Quraisy. Seakan antara Ali dan Muhammad memiliki kedudukan yang tinggi, karena mereka memiliki banyak sekali kesamaan, perbuatan mereka, perkataan mereka, dan akhlak mereka. Sungguh Khadijah tidak akan pernah lupa atas sumbangsih Abu Thalib atas pemeliharaan, perlindungannya kepada suami tercinta. Beliau akan selalu memberikan yang terbaik buat Abu Thalib, karena jasa beliau telah membesarkan dan menjaga Muhammad. Perasaan yang sama juga akan beliau berikan kepada istri Abu Thalib yang telah menjaga, merawat, dan membesarkan Muhammad. Dan selalu memberikan perhatian kepada Muhammad tanpa membeda-bedakan dengan anak-anak yang lain. Sungguh Khadijah sangat berharap dapat membantu dan membalas budi atas apa yang telah mereka lakukan kepada Muhammad. Telah datang waktu tersebut, yaitu ketika Muhammad membawa Ali bin Abi Thalib untuk dibesarkan dan diasuhnya. Waktu di mana ia akan memberikan semua apa yang telah Abu Thalib berikan kepada Muhammad. Khadijah akan memposisikan Ali bin Abu Thalib seperti Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulthum, dan Fatimah. Telah tumbuh di rumah tersebut 4 bunga idaman, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulthum, dan Fatimah.
Inilah hasil dari pernikahan beliau dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rumah beliau selalu diisi dengan rasa kasih sayang dan kegembiraan. Khadijah telah meninggalkan dunia perdagangannya sejak beliau menikah dengan Muhammad, agar ia tidak tersibukkan dari perdagangan dan dapat beribadah dan bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Sungguh, waktu beliau hanya beliau berikan kepada suami dan anak-anak tercinta. Pemberian terbaik bagi seorang anak dari seorang ibu adalah pengasuhan dan pendidikan yang terbaik kepada mereka, agar mereka mampu menghadapi kehidupan yang akan datang dan mampu menjadi seorang syaidah bagi rumah tangga mereka kelak. Bukan menjadi seorang yang menggantung kepada orang lain, namun mereka dapat menghadapi setiap permasalahan hidup mereka sendiri. Di antara kebiasaan keluarga Khadijah radhiyallahu anha yang diwariskan kepada anak-anaknya sebelum datang Islam adalah mereka dinikahkan dalam usia dini. Mereka dinikahkan di usia yang ke-9 atau ke-10 tahun, sebagaimana kebanyakan wanita pada saat itu. Kemudian mereka dapat hidup berumah tangga bersama suami mereka setelah beberapa saat tinggal bersama orang tuanya. Sudah menjadi kebiasaan bahwa ketika sebuah keluarga yang mulia ingin menikahkan salah seorang anaknya, maka mereka akan mencari dari para kerabat, karena hal tersebut akan mempererat rasa kecintaan dan kasih sayang mereka. Sungguh, rumah yang mulia tersebut telah menjalin hubungan yang erat dengan para kerabatnya. Telah berkumpul di dalam keluarga Khadijah, begitu juga dengan saudaranya, yaitu Hala. Beliau adalah orang yang paling dekat dengan Khadijah, dan beliau memiliki hubungan kerabat yang sangat erat dengannya. Bahkan Hala menginginkan hubungan yang lebih dekat lagi, yaitu ia hanya akan menikahkan anaknya dengan Zainab atau dengan putri Khadijah yang lain. Muhammad juga mengetahui bahwa keluarga Abu As, beliau adalah pembesar kota Mekah yang memiliki harta yang melimpah, perniagaan yang selalu untung, dan memiliki amanah yang sudah banyak diketahui masyarakat Mekah waktu itu. Beliau berasal dari garis keturunan Ibnu Rabi bin Abdul Iz bin Abdusyam. Sedangkan dari jalur ibu adalah Ibnu Halah binti Khuwailid bin Asad, yaitu saudari Khadijah. Maka Khadijah memberitahukan kepada suaminya akan keinginan saudarinya tersebut yang akan menikahkan anaknya dengan putri beliau, yaitu Zainab. Maka Rasul pun menyetujui dan akhirnya mereka dinikahkan. Akhirnya, Sayyidah Zainab berpindah ke rumah suaminya. Telah banyak riwayat yang menerangkan perihal keharmonisan Abdu al-As dengan Zainab. Bani Hashim kemudian berkumpul yang dipimpin oleh Abu Thalib. Kemudian mereka menuju rumah Muhammad. Dan bersama mereka Abdul Iz bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan istrinya Ummu Jamil binti Harb bin Umayyah bin Abdusyam. Mereka datang untuk menkhitbah Ruqayyah dan Ummi Kulthum, dua anak Muhammad. Karena mereka, Bani Hashim, melihat bahwa mereka sangat memiliki hak untuk anak-anak Muhammad, yang mana beliau adalah salah satu dari Bani Hashim dibandingkan dengan kabilah yang lain. Abu Thalib mewakili dari saudarinya Abdul Iz untuk menikahkan dua putranya, yaitu Utbah dan Utaibah, dengan dua putri Muhammad, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulthum. Tidak ada lagi alasan untuk Muhammad dan Khadijah untuk menolak pinangan dari mereka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan Ruqayyah dengan Utbah bin Abdul Iz bin Abdul Muthalib dan Ummi Kulthum dengan Utaibah. Semoga mereka berdua mendapatkan barokah dari pernikahan tersebut dan mendapatkan pertolongan dari Allah, dan mereka bersegera untuk beribadah dan memperdalam ilmu. Kemudian keduanya meninggalkan rumah yang berbarokah tersebut, kecuali mereka akan mengunjunginya ketika terjadi peristiwa yang besar yang akan diterangkan dalam pembahasan yang lain. Sedangkan Fatimah, ia masih sangat kecil, karena beliau dilahirkan ketika kaum Quraisy sedang membangun Ka'bah.
Hal itu terjadi 5 tahun sebelum Muhammad diutus menjadi Rasul. Muhammad mendapatkan kabar gembira dengan kelahirannya, yang mana Fatimah adalah seorang anak yang sangat mirip dengan ayahnya. Rasul sangat mencintai Fatimah. Beliau selalu bermain-main dengannya dan selalu ikut ketika beliau makan dan minum. Fatimah lahir dan tumbuh bersamaan dengan jalan dakwah. Dakwah untuk memilih 2 kehidupan yang mulia, yaitu antara kehidupan dunia atau kehidupan akhirat. Setelah tumbuh dewasa dan mengetahui para penentang jalan dakwah dan apa yang mereka lakukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar, dia pun akan keluar di belakang beliau. Dan terkadang Fatimah sendiri yang akan menghalangi mereka-mereka yang memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perkataannya. Tidak jarang pula Fatimah membersihkan kotoran yang menimpa pada tubuh Nabi yang mulia dengan tangannya sendiri. Terkadang pula dia menangis karena rasa kasihan dan sayangnya kepada ayahandanya tercinta. Maka ketika kondisi seperti itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendekap Fatimah dan berkata, "Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan ayahmu." Fatimah selalu berada di samping ayahnya selama dakwah di Mekah. Beliau memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ia berhak mendapatkan julukan Sayyidatun Nisa al-Alamin, yaitu tuannya para wanita di muka bumi. Sampai tubuhnya kurus dan selalu bersedih karena pengorbanan beliau untuk selalu menjaga dan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar dan Umar datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengkhitbahnya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolaknya dengan halus. Namun ketika datang Ali bin Abi Thalib datang untuk meminang Fatimah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat senang. Kemudian Rasulullah menikahkan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib pada bulan Rajab tahun pertama dari hijrah dengan mahar 400 gram emas. Pernikahan Ali dengan Fatimah dirayakan dengan perayaan yang besar. Paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib rela menyembelih 2 ekor unta untuk seluruh penduduk Madinah dan juga untuk keluarga Fatimah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membacakan ayat suci Al-Quran ke dalam 1 bejana air, kemudian menyiramkannya kepadanya. Kemudian beliau mendoakannya, Allahumma baroka fihima wa baroka alaihima wa baroka lahuma fi muslihima. Ya Allah, berkahilah mereka berdua dan berkahilah keturunan mereka berdua. Itulah bentuk penjagaan dan pendidikan yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Ibnu Abi Thalib ingin menikah dengan salah satu putri Amru bin Hisham, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung marah dan bersegera naik ke mimbar dan berkata kepada para sahabatnya, "Sesungguhnya Bani Hashim bin Mughirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan Ali bin Abi Thalib dengan putri-putri mereka. Sungguh, saya tidak mengizinkannya. Saya tidak mengizinkannya. Saya tidak mengizinkannya. Ya Allah, ini aku lakukan karena aku sangat sayang kepada Ibnu Abi Thalib. Mereka meminta Ali menceraikan anakku dan menikahi anak-anak mereka. Sungguh, anakku adalah bagian dariku. Yang mendidikku adalah yang mendidiknya. Dan siapa yang menyakitiku, maka ia telah menyakitinya. Dan sungguh saya sangat takut akan terjadi fitnah yang menimpa pada agamanya." Fatimah memiliki 2 orang anak laki-laki dan 2 anak perempuan mereka adalah Hasan dan Husain, Ummu Kulthum dan Zainab. Itulah nama-nama yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk penjagaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kecintaan kakeknya kepada cucu beliau. Rasulullah selalu membawa Hasan dan Husain setiap kali beliau pergi ke pasar atau ke majelisnya. Suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah di atas mimbar, maka Hasan dan Husain datang.
Rasulullah pun turun dari mimbar dan menemui mereka. Kemudian beliau menggendong mereka menghadap para sahabat dan berkata, "Maha benar Allah, sesungguhnya harta-harta dan anak-anak kalian adalah ujian bagi kalian." Beliau melihat kepada kedua bocah yang sedang berjalan menuju beliau. Beliau pun tidak sabar dan menghentikan perkataannya, kemudian menggendong mereka berdua. Nabi SAW tidak meninggal dunia sampai beliau memberikan kabar gembira kepada Fatimah bahwa ia adalah orang yang pertama kali dari ahli baitnya yang segera menyusul Rasulullah SAW. Fatimah meninggal 6 bulan setelah Rasul SAW meninggal. Sungguh tidak ada yang menyibukkan dirinya kecuali perihal Muhammad. Fatimah merasa bahwa akan terjadi sebuah peristiwa yang sangat besar. Beliau selalu memperhatikan kondisi rumah Rasulullah SAW. Hari demi hari terjadi perubahan-perubahan. Sungguh akan ada sesuatu yang menemuinya. Namun Fatimah tidak tahan mencampuri urusan keluarga Rasulullah SAW kecuali kejadian yang sampai kepadanya. Karena Fatimah selalu menaati apa yang diperintah oleh ayahnya. Karena hal tersebut akan meringankan kehidupannya, sehingga tidak ada kesulitan yang menimpanya kecuali apa yang telah Allah gariskan kepadanya saja. Beliau SAW selalu beribadah dan bertafakur di ruang khusus beliau, yang tidak boleh seorang pun yang mengganggunya. Bahkan, jika ada seseorang yang mendekat ke kamar tersebut, hendaklah dengan tenang dan sopan. Dan tidak diperbolehkan seorang pun yang masuk ke ruangan beliau kecuali atas izin beliau SAW sendiri. Beliau tidak memperbanyak dengan urusan dunia. Sungguh, ia telah mencukupkan dirinya dengan singkatnya beliau pada derajat yang tinggi. Beliau lebih banyak pergi ke Ka'bah untuk melakukan tawaf. Seandainya beliau melakukan tawaf, beliau memilih waktu siang atau malam yang jauh dari patung-patung sembahan orang Quraisy. Terkadang beliau duduk di dekat Ka'bah untuk berfikir dan bermunajat kepada Robnya dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika usianya mendekati 40 tahun, beliau lebih banyak menyendiri ke sebuah gunung dan menjauh dari keramaian dan hiruk-pikuk dunia. Meninggalkan Mekah hanya untuk beribadah dan bertafakur. Sungguh, beliau SAW mengambil tempat yang sangat tinggi di sebuah gunung yang tidak akan dapat dicapai oleh seseorang kecuali setelah ia bersusah payah untuk mencapainya, yaitu Gua Hira. Di bulan Ramadan, beliau menyempatkan untuk berada di dalam gua. Sedangkan pada awal bulan, beliau pergi ke Ka'bah untuk melakukan tawaf. Kemudian bersedekah dengan sedekah yang sangat banyak, memberi makanan. Kemudian beliau kembali ke Gua Hira untuk beribadah. Sungguh, seseorang tidak akan mampu menjalani ini semua kecuali seseorang yang telah dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi Rasul Ulul Azmi. Sedangkan Khadijah lah yang selalu menyiapkan bekal makan dan minum untuk bekal beberapa waktu. Beliau tidak mau meninggalkan suaminya tercinta dengan kesendirian. Beliau selalu mengirim utusan untuk menyiapkan bekal dan membantunya sampai ke tempat di mana Nabi SAW berada, dan kemudian beliau meninggalkannya atas pertolongan Allah. Terkadang beliau juga pergi bersama Nabi ke gua agar Khadijah mengetahui tempat tersebut. Dan juga Khadijah tidak mau berpisah dengan Nabi SAW karena kecintaannya kepada Nabi SAW. Khadijah radhiyallahu anha rela bersusah payah. Inilah berkat keyakinan yang dalam yang dimiliki Khadijah bahwa setiap apa yang dilakukan suaminya tercinta adalah kebenaran. Rumah yang berbarokah ini juga telah dihuni 2 anak yang berharga. Namun, Allah mengambilnya kembali di usianya yang masih kecil untuk hikmah yang hanya Allah yang tahu. Mereka berdua adalah Qasim, yang dengannya Rasulullah SAW mendapatkan julukan Abu Qasim. Namun Qasim meninggal 1 bulan setelah kelahirannya. Dan juga
Abdullah, yang mana beliau dilahirkan 12 bulan setelah diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu beliau mendapat gelar At-Tib atau At-Tair sebagai bentuk tabaruk dengan bulan baru. Namun Abdullah meninggal dunia di usia yang belum genap 2 tahun. Khadijah sangat bersedih atas kepergian putri tercinta. Tetapi itu semua terjadi atas ketentuan Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah dari kami, semoga bisa bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.